Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, saya Ina Rahmadani Santosa. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial gimana sih sebenarnya caranya guru mengupload tugas, membuat forum, mengupload video pembelajaran dan lain sebagainya menggunakan LMS atau Learning Management System. Kali ini kita akan menggunakan web elearning.pendidikandasar.com sebagai contohnya. Jadi, tonton terus. Jadi, cara yang pertama kita masuk ke webnya dulu, yaitu elearning.pendidikandasar.com. Setelah itu kita enter. Nah, kita akan masuk ke dashboard yang berisi kelas-kelas. Jadi ada A5F, A5G, dan kelas-kelas lainnya. Nah, sebelum masuk ke kelas-kelas itu, kita harus login terlebih dahulu. Oke, gimana cara loginnya? Nah, kita akan menggunakan username dan juga password yang sudah didaftarkan pada LMS tersebut. Tinggal login. Setelah itu, kita tunggu dulu. Nah, kita sudah masuk ke kelas A5F. Seperti ini tampilannya. Nah, bagaimana cara agar kita bisa memasukkan pembelajaran-pembelajarannya? Dengan cara turn editing on. Nah, setelah turn editing on, berarti kita sudah bisa mengedit halaman-halaman yang ada pada kelas ini. Sebagai contoh, kita akan masuk di kelompok 2. Bagaimana caranya? Kita akan membuat dengan add activity or resource. Nah, jadi nanti akan ada pilihan-pilihannya seperti assignment, lalu forum, label, dan lain-lainnya. Kita beri contoh yang pertama, membuat label. Membuat label itu seperti kita memasukkan teks atau link. Kita klik label. Nah, bagaimana cara memasukkan linknya? Kita harus mengcopy dulu linknya. Contohnya, kita akan mengcopy link dari video di YouTube. Nih, contohnya, jika sudah tercopy dan terpaste, kita akan paste di bagian link. Di bagian link, lalu kita kopas linknya. Open in new Windows. Apabila kita klik videonya, maka dia akan membukanya di Windows lain. Lalu save and return to course untuk menampilkan di halaman kelas. Maka akan muncul video YouTube-nya di halaman kelas tersebut. Nih. Nah, seperti itu tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Lalu untuk cara yang lain, kita bisa add an activity or resource lagi. Sebagai contoh, saya menggunakan assignment. Kita akan menggunakan assignment. Klik assignment. Kita ambil contoh assignmentnya adalah judulnya dengan pengumpulan tugas minggu 2. Nah, pengumpulannya bisa berupa teks atau berupa pengumpulan file. Bisa kita ketik di sini perintahnya. Silahkan kumpulkan dalam bentuk link Google Drive. Nah, yang di bawah ini sebagai tempat pengumpulan filesnya. Display description on course page ini adalah untuk menampilkan tulisan yang di atas tadi pada halaman kelas. Lah, availability-nya adalah digunakan untuk waktu-waktu awal pengumpulan sampai batas terakhir pengumpulannya. Due date ini sebagai batas akhirnya. Lalu cut off date ini berguna untuk kalau seumpamanya sudah batas waktu, maka tempat pengumpulannya akan dihapus secara otomatis. Oke. Jika di enable, maka dia akan terhapus secara otomatis. Jika sudah, kita scroll ke bawah.
submission types, online text dan file submission. Jadi jika dicentang dua-duanya, maka pengumpulan bisa dalam dua bentuk, yaitu teks dan juga file. Lalu kita save and return to course. Maka dia akan tampil di bagian kelompok 2, pengumpulan tugas minggu 2. Seperti itu. Yang ketiga, kita bisa ambil contoh lagi. Kita klik dulu add an activity or resource. Setelah itu saya ingin membuat forum. Oke, kita klik forum. Nah, setelah itu kita akan membuat nama judul dari diskusinya. Saya memberi judul diskusi pelajaran IPS dengan keterangan di bawahnya, description. Kita tuliskan topik diskusi tentang sistem ekonomi. Jika sudah selesai, maka kita bisa scroll lagi ke bawah, lalu kita save and return to course. Maka dia juga akan muncul di halaman pembelajaran kelompok 2, itu yang terakhir, diskusi pelajaran IPS. Jika kita klik, maka hasilnya akan seperti ini, dan siswa dapat add new discussion topic untuk mendiskusikan topik yang sudah ditentukan. Nah, jika guru ingin menambahkan pembelajaran lainnya, maka bisa add an activity and resource. Nah, di sini sudah muncul beberapa pembelajaran seperti itu tadi, ada chat, ada glossary, quiz, page, dan lain-lain yang bisa guru gunakan. Nah, untuk mematikan editingnya, maka kita bisa klik di bagian kiri, di bagian kanan, dan turn editing off. Maka tampilannya akan berubah pada halaman just views atau hanya melihat saja. Jadi kita tidak bisa mengedit. Nah, seperti itu tampilannya. Seperti tampilan yang muncul pada halaman siswa. Contohnya pengumpulan tugas minggu 1. Nah, seperti ini. Nanti di sini akan muncul datanya, siapa saja yang sudah, berapa siswa yang sudah mengumpulkan, lalu submittednya, partisipannya ada berapa, dan lain-lain. Selesai. Nah, itu tadi cara-caranya guru menggunakan learning management system sebagai media pembelajaran untuk siswa. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.